Halo teman-teman, saya akan membahas tentang pengolahan data pada SPSS. Sebelumnya, saya sudah membagikan kuesioner untuk diisi. Berikut penjelasan mengenai cara-cara pengolahannya. Baik, yang di sini telah ada data jawaban dari kuesioner yang telah saya bagikan. Ini adalah jawaban dari 40 soal yang telah saya berikan untuk para responden mengisinya, teman-teman, dan sudah lengkap juga beserta totalnya. Baik, yang berikut kita akan masuk dalam aplikasi SPSS. Kita buka aplikasinya. Baik, kita buka SPSS-nya. Setelah itu kita ke variabel view, kita masukkan soal 1 sampai 40. Jika sudah seperti ini, kita ubah desimalnya menjadi 0. Kita ubah menjadi 0 sampai dengan soal 40 dan totalnya. Jangan lupa di akhir ada total ya teman-teman. Setelah itu labelnya kita masukkan butir soal 1 sampai dengan butir soal 40. Baik teman-teman, kalian lebih gampang gunakan seperti ini ya buat di Excel terlebih dahulu, lalu tinggal kita copy saja. Setelah itu masukkan ke aplikasi SPSS. Kemudian kita ubah menjadi scale. Ubah semuanya ya teman-teman menjadi scale. Jika sudah seperti ini, kita ke data view, lalu kita masukkan angka atau jawaban yang telah diisi oleh responden di kuesioner tersebut. Totalnya juga ya teman-teman. Kita copy saja, kita masukkan lagi ke aplikasi SPSS. Ya, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita ke analyze, lalu collect, brief file, lalu kita masukkan semuanya seluruhnya ke ya, kemudian kita oke. Akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian dari data ini kita akan mencari mana yang valid dan mana yang tidak valid ya teman-teman. Kita ke analyze, kemudian kita ke scale, reliability, kemudian kita masukkan data yang valid. Karena data saya semuanya valid, maka saya masukkan saja semuanya ya teman-teman. Baik, nah buat seperti ini ya teman-teman, karena semua data saya valid seperti ini. Datanya valid didapat karena R hitungnya lebih besar dari 0,349. Setelah itu kita masukkan data yang valid,
masukkan saja semua data karena punya saya semuanya valid, tapi totalnya tidak ya teman-teman. Dikeluarkan, kemudian kita ke statistik, kita centang scale if item delete, kemudian jangan lupa kita klik OK. Setelah itu kita simpan data yang ini, kemudian kita buka lagi aplikasi SPSS nya, lalu kita ke variabel view, kita masukkan x1, x2, x3 dan y, lalu kita ubah lagi desimalnya menjadi 0, kemudian ini juga jadi scale lagi, lalu labelnya kita masukkan inisial atau singkatan dari judul yang kita gunakan. Judul saya yaitu pemanfaatan media pembelajaran audiovisual, jadi kita singkat saja PMP AV. Yang kedua yaitu kinerja guru, kita ubah menjadi KG, minat belajar dan motivasi belajar, MD. Setelah itu kita ke data view, lalu kita ambil semua total x1, x2, x3 dan y, total yang valid. Karena punya saya valid semua, jadi kita pakai saja semuanya. Perlu diketahui bahwa x1 itu dari nomor 1 sampai 10, x2 11 sampai 20, x3 21 sampai 30 dan y itu 31 sampai 40. Kemudian kita ke analyze, regression, linear, lalu kita masukkan y pada dependen dan x1, x2, x3 pada independen. Kita ke statistik, kemudian kita klik yang paling bawah, kolom yang paling bawah ini. Setelah itu kita continue ke plot, terus kita klik yang ini, masukkan pada X. Yang bagian ini jangan sampai tertukar ya teman-teman, perlu diperhatikan secara baik-baik. Kemudian kita klik kedua kolom ini, kita centang continue, save, terus kita klik under styling yang sebelah kanan ya teman-teman, continue, kemudian OK. Maka akan muncul seperti ini filenya. Ini adalah data yang telah muncul. Kemudian kita simpan saja. Maaf ya teman-teman, agak berisik. Kemudian kita ke non-parametric, terus legasi dan simple KS. Kemudian kita masukkan yang paling bawah, lalu kita klik OK.
maka akan muncul data seperti ini ya teman-teman. Lalu kita simpan saja file yang tadi, kita buka lagi aplikasi SPSS nya. Lalu kita akan buat langkah yang berikut, yaitu moderasi. Kita ke variabel view, masukkan x1, x2 dan y, m nya itu kita pakai data, ambil data dari x3 ya teman-teman. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian label kita pakai yang tadi, singkatan atau inisialnya PMP, AV, kemudian kinerja guru atau KG, minat belajar dan motivasi belajar. Kita ubah lagi yang ini menjadi scale. Kemudian kita ke data view, kita masukkan lagi total x1, x2, x3 nya. Sudah seperti ini, kita ke analyze, kemudian kita ke regression, linear, kita masukkan m nya pada y nya terhadap dependen, kemudian x1, x2 dan m, x1 dan x2 saja ya teman-teman, pada independen, maaf. Kemudian kita klik OK, lalu muncul seperti ini teman-teman. Jika sudah, kemudian kita masuk ke transform, kalkulator. Setelah itu kita namakan x1n, lalu kita masukkan x1 dikali dengan m, klik OK. Setelah itu akan muncul data seperti ini ya teman-teman, x1n. Kemudian kita balik lagi, kita namakan x2m, lalu hapus yang ini, kita masukkan x2 dikali dengan m, dikali dengan m, oke. Setelah ya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Baik, setelah itu kita ke analyze, regression, linear lagi, kita masukkan x1m, kita masukkan m pada dependen, kemudian kita tambahkan x1m dan x2m pada independen ya teman-teman. Kita masukkan m, x1m dan m pada independen, kemudian kita langsung klik OK. Ya, akan muncul model 2 seperti ini ya teman-teman. Berikut ini adalah langkah-langkahnya.
Setelah ini saya akan menjelaskan interpretasinya. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang interpretasinya. Judul yang saya gunakan yaitu pemanfaatan media pembelajaran audiovisual, kinerja guru, motivasi belajar, dan minat belajar siswa-siswi SMK Negeri 1 Kupang, kelas akuntansi 1. Dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan data yang saya cantumkan, semua datanya valid. Dari hasil analisis didapat nilai alfa sebesar 0,951, sedangkan nilai R kritis pada signifikasi yaitu 5%, dengan N sama dengan 40, didapat sebesar 0,312, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut reliable. Uji asumsi klasik variabel yang digunakan yaitu X1 pemanfaatan media pembelajaran audiovisual, X2 kinerja guru, X3 motivasi belajar, dan Y adalah minat belajar. Uji normalitas dari diagram yang telah saya paparkan tadi, data residual cenderung berdistribusi normal karena sebarannya data membentuk pola lonceng dan mengikuti kurva normal serta tidak menunjukkan penyimpangan yang berat ke kiri maupun ke kanan. Pada gambar tadi, titik-titik tersebut menempel pada garis diagonal dan mengikuti garis diagonal secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa model regresi Anda memenuhi asumsi normalitas. Karena uji grafik bersifat subjektif, tabel yang tadi memberikan kepastian secara statistik. Nilai signifikasi berdasarkan tabel nilai asin signifikan yaitu adalah 0,200. Dasar pengambilan keputusan yaitu data dikatakan normal jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, karena 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas secara meyakinkan. Yang berikut, multikornelitas. Titik-titik pada gambar yang tadi menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas yang merupakan syarat baik dalam model regresi. Berdasarkan tabel koefisien VIF, nilai VIF untuk semua variabel yaitu variabel X1 2,473, variabel yang kedua X2 yaitu 4,331, X3 2,463, berada di bawah angka 10. Toleransinya, nilai toleransi semuanya di atas 0,10. Kesimpulan, tidak ditentukan masalah multikolinearitas dalam model ini regresi. Yang berikut asumsi klasik. Nilai R² adalah 0,741. Interpretasinya, variabel independen dalam model penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel sebesar 74,1%, sedangkan sisanya yaitu 25,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai signifikasi pada tabel ANOVA adalah lebih besar dari 0,001. Interpretasinya, karena signifikan lebih besar dari 0,05, maka secara bersama-sama atau simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
PB. Yang pertama, variabel pemanfaatan media pembelajaran audiovisual memiliki nilai signifikan 0,014 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien positif yaitu 0,375. Artinya, pemanfaatan media pembelajaran audiovisual berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar. Setiap kenaikan X1 atau pemanfaatan media pembelajaran audiovisual akan meningkatkan nilai minat belajar. Yang berikut variabel kedua, X2 yaitu kinerja guru, memiliki nilai signifikan yaitu 0,703 lebih besar dari 0,05% dengan koefisien positif yaitu 0,042. Artinya kinerja guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar. Yang ketiga, minat belajar atau X3 memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,001 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien positif yaitu 0,515. Artinya kinerja guru berpengaruh sangat signifikan dan positif terhadap minat belajar dan motivasi belajar. Variabel dengan pengaruh paling kuat X3 atau minat belajar adalah variabel dengan pengaruh paling kuat dengan nilai beta sama dengan 0,524. Yang berikut moderasi. Model yang pertama atau model 1 yaitu nilai R² adalah 0,625. Artinya, variabel pemanfaatan media pembelajaran audiovisual atau PMPAP dan kinerja guru atau KG mampu menjelaskan variasi variabel motivasi belajar atau MB sebesar 62,5%. Sisanya 37,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai signifikasi pada tabel ANOVA adalah 0,0 jika lebih besar dari 0,001. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel koefisien terbaru yang mencakup variabel pemanfaatan media pembelajaran audiovisual atau PMPAV dan kinerja guru atau KG terhadap minat belajar yaitu MB. Yang kedua yaitu model 2. Pemanfaatan media pembelajaran audiovisual atau PMPAV memiliki nilai koefisien yaitu 0,484 dengan signifikan yaitu 0,811. Karena 0,811 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar pada tingkat kepercayaan yaitu 95%. Kinerja guru memiliki nilai koefisien 0,576 dengan signifikan lebih kecil dari 0,667. Karena 0,667 lebih kecil dari 0,05, maka KG atau X2 berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap minat belajar. Koefisien determinasi atau R2 nilai R² sebesar 0,742. Artinya, variabel PMPAV dan KG secara simultan mampu menjelaskan variasi minat belajar sebesar 74,2%, sementara sisanya yaitu 25,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.